Oke, hari ini mau bahas yang sebenarnya terdengar simpel, tapi jangan dianggap remeh, yaitu untuk teman-teman yang mungkin ingin melanjutkan jenjang kuliahnya ke S2. Ada beberapa kawan yang mengambil S2, saya pun alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk bisa S2 di ITB ya. Itu pun jurusannya berbeda dari jurusan waktu S1 saya. Beberapa kawan yang mengambil S2 itu motivasinya adalah seperti ini. Karena dia belum kerja, kayak ya udah deh, gabut, sekolah aja deh. Nah, itu sebenarnya salah atau benar? Saya di sini nggak akan bahas mengenai hal itu salah atau benarnya ya. Tapi saya akan bahas bahwa basis pemikiran seperti itu pada akhirnya akan membawa ke hal-hal yang bisa berdampak sangat bahaya buat diri. Bahayanya kenapa? Khawatirnya, berarti gini, dari premis tersebut karena gabut terus pada akhirnya mengambil S2, itu ada harapan kan? Artinya setelah S2, dia harapannya mudah karirnya, ataupun ya bisa segera mendapatkan kerja gitu. Faktanya, industri kerja itu, apalagi khususnya di negara kita ya, tidak se-urgent itu untuk membutuhkan lulusan S2. Jangan sampai juga salah kaprah ya, kecuali teman-teman yang sekarang ada di ASN, BUMN, itu mungkin cukup worth it gitu untuk sekolah S2. Secara materi kan dia bisa untuk promosi ya, jabatan, kemudian ya kenaikan gaji dan lain-lainnya gitu. Tapi mayoritas di kita itu masih belum gitu ke arah sana tuh. Mungkin di negara-negara maju seperti di benua Eropa atau di Jepang, Korea, ataupun misalnya ya US, nggak usah ditanya lagi ya, itu sudah menerapkan yang namanya competence based, jadi salarinya itu ditentukan oleh kompetensinya gitu. Tapi di kita itu belum. Makanya hati-hati banget buat teman-teman yang mau ngambil S2 dengan motivasi seperti itu. Coba di reframe ulang, didefinisikan ulang, direfleksikan. Khawatirnya nanti akan jatuh ke jurang yang lebih dalam. Karena ada kasus seperti ini. Bahkan untuk teman-teman yang sudah jelas tujuannya, sudah tahu tujuannya, misalnya contoh deh, saya gitu ya. Alasan saya mengambil S2 yang berbeda, saya S1 bidangnya pariwisata ya. S2 saya mengambil planologi atau perencanaan wilayah dan kota. Waktu itu saya memang punya fokus atau ketertarikan untuk menjadi seorang konsultan di bidang riset perencanaan pariwisata atau perencanaan wilayah. Dan kebetulan habis lulus S1 sempat diajakin sebuah project ya, bagian tim surveyor, dan itu kawan-kawan saya itu, kolega saya saat itu tuh adalah lulusan S1 yaitu perencanaan wilayah dan kota, kemudian ada juga beberapa yang teknik sipil gitu ya, yang berkaitan dengan infrastruktur lah pokoknya. Makanya dari situ kan akhirnya punya ketertarikan gitu, ya udah deh S2 ngambil perencanaan wilayah dan kota aja gitu. Dan di sisi lain juga ada alternatif gitu, saya pun tertarik untuk menjadi ASN gitu ya, di bidang perencanaan kota atau tata kota. Tapi ya namanya hidup ya, untuk bisa menuju ke arah sana itu kan jalurnya tidak langsung. Saya pun belum punya akses untuk secara akses gitu ya, itu kan harus melewati tahapan-tahapan tes atau tahapan-tahapan
ya persiapan lah gitu ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saya impikan. Dan pada akhirnya saya merasa saya mendefinisikan diri saya berdasarkan kompetensi saya gitu. Jadinya saya merasa bahwa ya udah gitu. Kan saya lulusan S2 PWK, jadi saya cuma bisa ilmu-ilmu PWK aja gitu. Dan hal itulah yang pada akhirnya bisa menyebabkan fatal karena saya tidak membuka peluang yang lain. Peluang pekerjaan lain, bidang lain, misalnya seperti bidang IT, bidang bahkan sekarang ya, alhamdulillah, bidang training and development, bidang konsultan yang lain bidangnya gitu ya, selain yang infrastructure atau PWK gitu. Akhirnya menyempitkan definisi saya terhadap diri saya gitu. Makanya dengan motivasi yang fokus saja itu kadang-kadang bisa terjebak gitu dengan ekspektasi yang seperti itu. Dan saya punya tips gitu supaya teman-teman juga memikirkan ulang yang mengambil S2 itu tujuannya untuk apa. Jadi yang pertama, S2 itu adalah knowledge base, theory base, dan mungkin a little bit a practice base. Ada hal-hal yang lebih banyak diterapkan, dikemukakan secara teori gitu ya, yang kemudian bisa berbeda dengan kenyataannya gitu. Nah ini penting banget. Bukan juga soal tuh kan teorinya tidak sesuai dengan praktek, bukan. Teori itu kita butuhkan sebagai guidance. Dan pada kehidupan kita kan kita lebih banyak praktek atau lebih banyak merespon hal-hal yang spontanitas sifatnya. Sifat-sifat teori ini jangan sampai mengisolasi gitu. Mengisolasi diri dari hal-hal yang sifatnya baru. Bahkan itu di luar bidang kita. Makanya ketika setelah S2, kalau yang benar ya, itu akan merasa oh iya ya gitu, ternyata ilmu saya tuh masih dangkal sekali gitu. Ilmu saya tuh masih pendek sekali gitu. Jadinya ketika teman-teman mengambil S2 itu, poinnya adalah melatih pola pikir dan juga proses willingness to learn. Itu aja dulu. Dari situ aja itu sebenarnya teman-teman berupaya untuk unlock ya, untuk unlock potensinya teman-teman ketika nanti ngambil S2 gitu. Dan lanjut yang kedua, jangan sampai S2 pun hanya dijadikan untuk mendapatkan gelar semata, ataupun ini sebagai shortcut untuk supaya nanti karirnya langsung mendapatkan karir yang mapan gitu. Kan banyak ada beberapa mitos lah ya, saya sebutnya mitos. Pokoknya kalau udah S2 itu nanti bisa langsung jadi manajer gitu. Atau S2 nanti bahkan bisa menjadi ya CEO gitu ya. Itu kayaknya enggak sih ya mitos itu. Tapi biasanya jadi manajer atau jadi pokoknya leader di suatu company gitu. Jadi langsung diterima sebagai leader. Tidak semudah itu. Dan di kita kayaknya, saya nggak tahu apakah ada atau enggak ya, tapi sepengetahuan saya dan sepengamatan saya itu hal yang seperti itu sangat jarang gitu. Makanya teman-teman ketika setelah S2 itu harapannya sih juga jangan sampai terkungkung dengan ya ini saya udah S2 gitu. Dan kadang-kadang kan misalnya gini, ada beberapa juga pada akhirnya teman-teman saya sudah S2 gitu kayak merasa kok susah ya dapat pekerjaan ya, padahal saya udah S2. Karena memang tidak ada kaitannya. Karena tidak ada kaitannya industri pekerjaan dengan apa yang istilahnya teman-teman saat ini upayakan atau usahakan ketika sekolah S2. Makanya sebenarnya PR-nya adalah
menyusahkan perkara, jadi saya harus sekolah sampai S3 atau gimana? Karena nanti sekolah sampai bahkan misalnya ada jenjang S4 pun akan salah terus gitu. Akan merasa salah terus dan ujungnya akan merasa berada di jurang-jurang kehampaan yang inilah yang bilang saya saya bilang dampaknya sangat berbahaya. Jurang-jurang kehampaan ini akan menjadikan kita skeptis. Yang pertama tuh sama diri kita gitu. Nah makanya bagi saya pada akhirnya perjalanan S2, walaupun saat ini pekerjaannya saya tidak sesuai dengan bidang S2 saya, tapi skill-skill ketika S2 itu sangat kepake di pekerjaan saya. Dan skill ini tuh kan gini ya, kadang-kadang kita tuh kayak menyebut suatu mata kuliah sebagai sebuah skill. Contoh, waktu saya di PWK itu ada mata kuliah yang judulnya misalnya metode perencanaan analisis. Metode analisis perencanaan. Kurang lebih itu adalah mata kuliah tentang gimana caranya kita menganalisa riset gitu ya, dengan tools-tools yang ya relevan dan biasa digunakan di bidang perencanaan. Di mata kuliah itu sebenarnya walaupun ngajarinya tools, tapi logikanya diberikan juga gitu. Logic how to using the tools itu diajarkan. Nah, logic itu tuh terpakai sampai hari ini ketika saya saat ini kan saya bidangnya adalah training and development consultant ya. Ketika saya coba merumuskan permasalahan klien itu, saya sudah terbiasa dengan terstruktur seperti itu gitu. Walaupun pada akhirnya kesini-sininya tetap perlu upgrade dari segi tools ya. Makanya teman-teman nanti mungkin di next video harus bisa bedain mana yang namanya logic tools dan mana yang namanya platform tools lah. Saya nyebutnya platform tools. Logic tools itu adalah tools-tools sederhana kayak misalnya SWOT analysis, kemudian misalnya ya SWOT analysis lah ya yang cukup familiar. Itu kan bisa diterapkan di banyak hal gitu. Kalau platform tools itu biasanya khusus bidang-bidang tertentu aja yang biasanya pakai. Contoh misalnya menggunakan SPSS atau menggunakan Excel gitu ya. Itu kan artinya hanya bidang-bidang tertentu aja gitu yang pakai tools tersebut. Atau kalau di saya itu ArcGIS ya, yang geospasial itu yang biasanya untuk menganalisa wilayah gitu kan, pakai satelit gitu. Makanya teman-teman ketika nanti pada akhirnya ketemu keadaan di mana untuk mencapai pekerjaan yang sesuai jurusan ketika kuliah itu kok rasanya susah banget ya, atau bahkan nggak ada aksesnya, mungkin teman-teman perlu pindah dulu, atau teman-teman memang saat ini jalannya nggak di sana gitu, atau belum di sana gitu. Nah, proses ketika ternyata teman-teman tidak sesuai gitu ya pekerjaannya dengan jurusannya, proses acceptance-nya itu perlu dilatih loh. Acceptance itu ya akhirnya adalah soal diri gitu. Dan in the end kita sekolah tuh it's all about tools juga gitu. Karena sekolah itu bukanlah juga benar-benar mendefinisikan pada akhirnya kita siapa gitu. Itu adalah sebuah tools yang mungkin pada akhirnya berbeda dengan sebenarnya siapa dan siapa diri kita gitu. Dan ya, teman-teman mohon juga pahami konten ini dengan bijak ya, bukan berarti juga ya udah deh nggak perlu S2 gitu ya, atau maksudnya tidak disebutkan seperti itu. Saya di sini hanya mencoba membedah apa yang terjadi gitu ketika sedang S2 dan setelah S2 gitu. Kondisinya seperti apa, prosesnya seperti apa. Saya menyimpulkan aja gitu bahwa kurang lebih seperti itu. Kadang-kadang kita tuh malah pada akhirnya mendefinisikan diri kita berdasarkan
kita dulu lulusan apa gitu kan. Dan saya di sini nggak akan kayak nyeritain kalau Bill Gates atau misalnya Steve Jobs gitu kan, ya sebut aja mereka pun adalah kasus khusus ya kan, artinya kehidupan mereka juga belum tentu kompatibel dengan kita, tapi ada hal yang bisa dipelajari. Steve Jobs aja kan dulu kalau tidak salah dia itu adalah lulusan bahasa ya kalau tidak salah ya, atau lulusan linguistik kalau nggak salah, tapi pada akhirnya menjadi seorang desainer ataupun sebutlah marketers ya, tapi lebih tepatnya designers and marketers di bidang teknologi gitu, dan hasilnya adalah Apple gitu. Karena memang skill yang pada akhirnya dibutuhkan bukanlah perkara ketika kita waktu sekolah itu. Pada akhirnya kita perlu memetakan kembali, perlu mapping kembali skill apa yang perlu kita asah dan skill apa yang hari ini kita perlu gali lagi gitu ya untuk masa depan. Nah, yang ketiga, ini mungkin bagian terakhir dari video ini. Bagi teman-teman yang baru saja ingin memilih S2, ini singkat saya ya, pilihlah jurusan S2 yang benar-benar nantinya akan bermanfaat buat hidup, bukan sekedar buat pekerjaan. Misal, contoh teman-teman saat ini kondisinya sangat memungkinkan untuk mengasah bisnis. Artinya S2-nya, walaupun misalnya S1-nya adalah misalnya jurusan bahasa atau jurusan yang lainnya gitu, tapi kan ketika lulus misalnya sekarang memungkinkan kayaknya belajar bisnis deh gitu. Ambillah S2 yang relevan gitu dengan perbisnisan itu gitu. Tidak harus juga harus S2 MBA atau harus S2 manajemen, tapi S2 yang benar-benar kira-kira kalau mempelajari hal ini, saya itu juga akan belajar seumur hidup tentang ini gitu. Dan saya akan menggunakan skillnya seumur hidup tentang ini gitu. Nah itu tuh, jawaban itu butuh waktu. Nggak bisa 1 kali, 2 kali menerka gitu ya. Itu butuh waktu. Dan bagi teman-teman yang merasa kalau belum tahu gimana nih, atau misalnya yang bahkan baru fresh graduate ya, kayak kalau fresh graduate tuh biasanya cepetnya gitu ya, cepetnya itu biasanya berpikir ya udah deh ngambil yang sama kayak S1 gitu. Dan itu biasanya yang teman-temannya pengen menjadi dosen gitu ya, atau menjadi akademisi gitu kan, atau memang ada bidang-bidang yang harus linear gitu ya, contoh kayak bidang kedokteran. Terus kalau arsitektur sih S1-nya aja sih kayaknya ya, kedokteran, terus kayak biologi, fisika, kimia yang STEM ya, itu ada kemungkinan butuh linearitas gitu. Tapi buat teman-teman yang berupaya untuk mengambil jalur non-linear, atau ibaratnya sekarang kondisinya berada di kondisi yang memungkinkan untuk memilih jurusan apa, pilihlah yang benar-benar bisa bermanfaat panjang buat kehidupan. Supaya apa? Ketika nanti S2 nanti, dan ketika lulus S2-nya, teman-teman itu tetap bisa mengasah dan kepake skillnya gitu. Dan bahkan untuk hal-hal yang sederhana dalam hidup. Makanya bermanfaatnya dalam hidup, bukan dalam pekerjaan gitu. Karena kadang-kadang yang bermanfaat di pekerjaan belum tentu bermanfaat di kehidupan. Tapi kalau yang bermanfaat di kehidupan sedikit banyaknya bakal berpengaruh gitu ke pekerjaan juga gitu. Itulah makanya penting banget sebelum S2, karena juga akan memakan waktu ya, walaupun nggak lama-lama amat ya, 2 tahun, cuman bagi saya secara biaya juga kan sebenarnya cukup lumayan ya, supaya juga teman-teman tidak merasa sia-sia gitu ya, ataupun ya itu tadi, menghindari juga rasa bahwa aduh udah S2 nih malah pekerjaannya malah menjadi ini gitu.
Tapi setidaknya makanya bermanfaat buat hidup, sehingga skillnya juga bermanfaat buat kehidupan. Gitu aja teman-teman. Jadi sekian. Jangan sampai juga ngambil S2 karena impulsif. Walaupun misalnya saat ini belum tahu ya diri ini mau apa, tapi berupayalah cari, walaupun misalnya sekarang sudah terlanjur sekolah S2 gitu ya. Tapi disambil ya teman-teman, bukan hanya sekedar mencari topik penelitian tesisnya kayak gimana, tapi juga cari objek diri teman-teman itu sebenarnya apa. Teman-teman itu potensinya di mana. Dan kelak teman-teman itu mau menjadi orang yang bermanfaat atau berdampak di bidang apa atau di masalah yang seperti apa. Makanya paling enak tuh sebenarnya ketika memetakan, sebutlah potensi gitu ya, itu what kind of problem that you can solve gitu. Jadi see you on the next video. Kalau misalnya bermanfaat boleh di share ke teman-teman, dan sampai ketemu di video selanjutnya.